Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Juliana Wulandari. Saya mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Baiklah, di sini saya akan menampilkan suatu video, yaitu video proses konseling individu. Oke, selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan pengembangan iklim hubungan konseling. Di sini ada menyiapkan konten ruangan konseling, meliputi dengan pengaturan dekorasi ruangan. Dekorasi ruangan konseli hendaknya disesuaikan dengan keadaan yang familiar dengan konseli, sehingga diharapkan dapat menyenangkan perasaan konseli. Kedua, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk hendaknya memungkinkan konseli dapat berkomunikasi secara terbuka. Untuk itu, konselor dan konseli harus duduk berhadapan satu sama lain. Ketiga, pengaturan jarak. Jauh dekatnya tempat duduk konselor dengan konseli dapat mempengaruhi keakraban hubungan di dalam proses konseling. Jika tempat duduk konselor jauh dari konseli, maka cenderung akan menimbulkan suasana yang kurang akrab. Sebaliknya pula, apabila jarak tempat duduk konselor dan konseli terlalu dekat, dapat menimbulkan suasana hubungan yang kaku, terbatas, dan merisikan. Akibatnya, konseli menjadi sangat tertutup atau defensif. Keempat, letak tempat duduk. Tempatkan tempat duduk konseli sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan konseli dapat melemparkan pandangan keluar jendela dan sedapat mungkin hindari penempatan duduk yang membelakangi jendela sehingga membuat konseli merasa tidak bebas. Kelima, ruangan konseling. Usahakan pelaksanaan konseling di ruangan khusus untuk itu agar konseli merasa aman dan bebas mengemukakan masalah tanpa khawatir didengar oleh orang lain. Sebaliknya, jika konseli perempuan maka dihadapkan juga dengan konselor perempuan, begitupun sebaliknya. Di samping itu, ukuran ruangan konseling hendaknya cukup luas. Tidak-tidaknya ruangan konseling itu berukuran 3x4, mempunyai sirkulasi udara yang baik, berjendela, cukup terang dan bersih. Dalam ruangan konseling seperti itu, konseli akan merasa enak, bebas, dan aman, sehingga keterlibatannya dalam proses konseling akan tinggi. Selanjutnya, kita menyiapkan diri kita sebagai konselor. Pentingnya menyiapkan diri konselor sendiri sama pentingnya dengan menyiapkan konseli dan konteks atau kondisi fisik ruangan konseli. Pertama, mengetahui konseli datang dengan sendiri atau tidak. Kedua, menanyakan data diri tentang konseli. Selanjutnya, Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya. Mari silakan masuk. Wah, sepertinya kita jarang berbincang-bincang ya, Dek. Tadi pulangnya sekolah jam berapa? Iya, Mbak. Saya tadi pulang jam 10. Kok pulangnya cepat sekali? Iya, Mbak. Soalnya saya tadi free out. Oh, gitu. Tapi Mbak kelihatannya lihat Adek, mukanya terlihat lebih murung. Ada iya, apa? Mbak. Mungkinkah Adek Putri bisa mengungkapkan perasaannya? Iya, Mbak. Begini, saya selalu merasa tidak tenang ketika ingin menghadapi ujian. Adek Putri katakan, Mbak melihat bahwa Adek Putri ini sebenarnya ada kemauan yang tinggi untuk belajar, namun hambatannya itu lebih terlihat ada terlalu pesimis. Apakah begitu? Ya, benar, Mbak. Setelah lulus ini saya juga ingin masuk SMA pilihan saya, jadi saya berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. Baik, Mbak menghargai kegigihanmu untuk usaha. Menurut Mbak, alternatif yang kamu pilih ini tampaknya cukup realistis. Kalau Adek Putri tidak keberatan, Mbak bisa membimbing Adek Putri untuk sementara waktu ini. Bagaimana? Mbak kan kuliahnya sering pulang malam. Apakah tidak mengganggu? Saya juga malu di hadapan Mbak jika nantinya tidak tahu apa-apa. Alangkah baiknya Adek rileks saja. Untuk masalah waktu nanti Mbak bisa meluangkan waktu Mbak di hari lain. Baiklah, Mbak.
Lalu bagaimana ketika di sekolah agar setidaknya saya mampu sedikit demi sedikit menyerap materi dari guru? Jangan sungkan deh untuk bertanya kepada guru apabila kita tidak paham. Tentunya seorang guru akan mengerti dan tak ragu untuk mengulangi penjelasannya lagi. Nah, karena mereka juga berharap agar ilmu yang mereka sampaikan bisa dimengerti oleh murid-muridnya. Atau adik bisa juga bertanya kepada teman-teman yang lebih paham. Namun, hal ini Mbak kembalikan lagi kepada adik Putri. Karena kamu sendiri yang telah lebih mengerti. Iya Mbak. Nah, untuk lebih memudahkannya lagi, bagaimana jika Adik Putri membeli buku-buku prediksi soal-soal ujian? Sebab dalam buku tersebut diulas soal ujian tahun-tahun sebelumnya beserta pembahasan. Dalam buku semacam itu biasanya juga terdapat ringkasan materi mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Baiklah Mbak kalau begitu. Namun di samping itu saya masih ragu apakah dengan waktu yang tak singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan pada hamba-hambanya yang mau berikhtiar terlebih dahulu. Berarti semuanya itu ada pada diri kita semua deh. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan untuk semua urusan kita. Jadi jangan pesimis dulu deh. Baik Mbak, saya mengerti. Dari pembicaraan kita sejak tadi, Mbak pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Dapatkah Adik Putri menyimpulkannya? Ya Mbak, ada beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali kepada guru, belajar dengan Mbak, ataupun belajar dari buku-buku prediksi soal ujian, dan saya juga harus menyingkirkan rasa pesimis sejauh mungkin. Ya, selain itu juga Mbak juga akan berusaha untuk memberi rumus-rumus singkat seperti yang Mbak dapat seperti waktu di SMP, sehingga kamu mudah dalam pemahamannya. Iya Mbak, saya setuju. Bagaimana perasaan Adik Putri setelah kita berbincang-bincang? Setelah berbincang-bincang dengan Mbak, perasaan saya menjadi agak baik kan Mbak. Saya menemukan titik cerah dari kecemasan yang saya hadapi. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama deh. Kalau begitu, adakah hal yang lain yang ingin Dek Putri sampaikan? Saya rasa tidak ada lagi Mbak. Kalau tidak ada, bagaimana kalau kita sudahi perbincangan pada siang hari ini? Baiklah Mbak, kalau begitu saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati di jalan. Iya. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,